Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kedariki NPM 211019. Di sini saya akan menjelaskan awal perkembangan kerajaan Hindu di Bali. Perkembangan sejarah kerajaan Hindu di Bali dapat dijelaskan sejak masuknya agama Hindu yang sering dikategorikan sebagai zaman Bali kuno. Dilanjutkan pada masa Bali menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Lalu ekspedisi yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada bersama para Arya menemukan Bali. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai dasar-dasar pembentukan sistem kemasyarakatan dan kekerabatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah sistem pemerintahan dalam suatu konsep negara kerajaan di Bali. Sistem pemerintahan kerajaan di Bali juga masih berlangsung sampai dengan zaman kedatangannya bangsa Belanda yang melakukan penjajahan di Indonesia termasuk Bali. Pemerintahan kerajaan di Bali dapat dikatakan berakhir pada zaman kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan perkembangan pemerintahan kerajaan di Bali. Kerajaan-kerajaan Hindu di Bali dan raja-raja yang memimpin. Raja-raja dinasti Warmadewa. Berdasarkan prasasti Blanjong yang berangkat tahun 914, Raja Bali pertama adalah Kesari Warmadewa. Raja Kesari Warmadewa merupakan pendiri dari dinasti Warmadewa. Istananya berada di Singadwalawa. Raja berikutnya adalah Saratu Sri Ugrasena. Ia memerintah sejak tahun 915 sampai 942. Istananya di Singamandawa. Masa pemerintahannya sejaman dengan Pusindok di Jawa Timur. Sang Ratu Sri Ugrasena meninggalkan 9 prasasti. Satu di antaranya adalah Prasasti Bobahan I. Setelah wafat, Sang Ratu Sri Ugrasena dicandikan di air Mandatu dan digantikan oleh raja-raja yang memakai gelar Warmadewa atau dinasti Warmadewa. Raja berikutnya yang menggantikan Ratu Ugrasena adalah Ajitabanendra Warmadewa. Raja ini memerintah tahun 955 sampai 967 Masehi bersama istrinya, Sang Ratu Luhur Sri Subadrika Darmadewi. Penggantinya adalah Jayasingha Warmadewa. Raja inilah yang membuat telaga atau pemandian dari sumber suci di desa Manukraya. Pemandian itu disebut Tirta Empul. Terletak di dekat Tampak Siring. Raja Jayasingha Warmadewa memerintah sampai tahun 975 Masehi. Raja Jayasingha digantikan oleh Janasadu Warmadewa. Ia memerintah tahun 975 sampai 983 Masehi. Tidak ada keterangan lain yang dapat diperoleh dari raja ini kecuali tentang anugerah raja kepada Desa Jala. Pada tahun 983 Masehi, muncul seorang raja wanita yaitu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Tahun 983 sampai 989. Pengganti Sriwijaya Mahadewi bernama Dharma Udayana Warmadewa. Ia memerintah bersama permaisurinya Gunapriya Dharmapatni atau lebih dikenal dengan nama Mahendra Datta, putri dari Raja Makuta Wangsawardhana dari Jawa Timur. Sebelum naik tahta, diperkirakan Udayana berada di Jawa Timur sebab namanya tergores dalam prasasti Jalatunda. Pada tahun 1001 Masehi, Gunapriya meninggal dan dicandikan di Burwan. Udayana meneruskan pemerintahannya sendirian hingga wafat pada tahun 1011 Masehi. Ia dicandikan di Banukwa. Hal ini disimpulkan dari prasasti Airwang tahun 1011 yang hanya menyebutkan nama Udayana sendiri. Raja Udayana mempunyai 3 orang putra yaitu Airlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Airlangga tidak pernah memerintah di Bali karena menjadi menantu Dharmawangsa di Jawa Timur. Oleh karena itu, yang menggantikan Raja Udayana dan Gunapriya adalah Marakata. Setelah naik tahta, Marakata bergelar Dharma Wangsawardhana Marakata Pangkajastana Utunggadewa. Marakata memerintah dari tahun 1011 hingga 1022.
masa pemerintahan Marakata sejaman dengan Airlangga. Setelah pemerintahannya berakhir, Marakata digantikan oleh Raja Anakungsu. Anakungsu adalah Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti. Lebih dari 28 prasasti yang tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Anakungsu memerintah selama 28 tahun, yaitu dari tahun 1949 sampai 1077. Ia dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Anakungsu tidak memiliki keturunan. Ia wafat pada tahun 1077 dan dimakamkan di Gunung Kawi, Tampak Siring. Berakhirlah dinasti Warmadewa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang pemerintahan setelah dinasti Warmadewa. Setelah berakhirnya pemerintahan dinasti Warmadewa, Bali diperintahkan oleh beberapa orang raja silih berganti. Raja-raja yang perlu diketahui sebagai berikut. Yang pertama, Jaya Sakti. Jaya Sakti memerintah dari tahun 1133 sampai dengan tahun 1150 Masehi. Sezaman dengan pemerintahan Jayabaya di Kediri, dalam menjalankan pemerintahannya, Jaya Sakti dibantu oleh penasehat pusat terdiri atas para senopati dan pendeta, baik dari agama Hindu maupun dari agama Buddha. Kitab undang-undang yang digunakan adalah Kitab Uttara Widi Balawan dan Kitab Raja Wacana. Kitab undang-undang ini merupakan peninggalan budaya dari masa pemerintahan Jaya Sakti yang cukup tinggi. Kitab ini juga dipakai pada masa pemerintahan Ratu Sakalendu Kirana dan penerusnya. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan, diketahui baik, aliran Waisnawa juga berkembang pada waktu itu. Raja Jaya Sakti sendiri disebut sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Yang kedua, Raga Jaya. Raga Jaya mulai memerintah pada tahun 1155 Masehi. Namun, kapan berakhirnya tidak diketahui sebab tidak ada sumber tertulis yang menjelaskan hal tersebut. Yang ketiga, Jayapangus. Raja Jayapangus dianggap sebagai penyelamat rakyat yang terkena malapetaka akibat lalai menjalankan ibadah. Raja ini menerima wahyu dari dewa untuk mengajak kembali rakyat melakukan upacara keagamaan yang sampai sekarang dikenal dan diperingati sebagai Hari Raya Galungan. Kitab undang-undang yang digunakannya adalah Kitab Mana Wakamandaka. Yang keempat, Eka Jalancana. Eka Jalancana memerintah pada sekitar tahun 1200-an sampai dengan 1204 Masehi. Dalam memerintah, Eka Jalancana yang dibantu oleh ibunya yang bernama Sri Maharaja Arya Degiaya. Yang kelima, Sri Asta Asuratna Bumi Banten. Sri Asta Asuratna Bumi Banten diyakini sebagai Raja Bali yang terakhir. Setelah itu, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan menjadi bagian kerajaan Majapahit. Dan sumber sejarah kerajaan Hindu di Bali. Sumber-sumber sejarah di Bali terutama dalam prasasti dan bukti-bukti prasasti di Bali banyak diselidiki beberapa para ahli, misal J.L.R. Bandes dan beberapa ahli lainnya. Sumber yang berupa bukti berupa buku kebanyakan ditulis dalam daun lontar. Daun dibuat persegi panjang dan bisa membuat beberapa baris. Beberapa daun diikat. Cara menuliskan dengan barang tajam dan keras. Di Bali juga tersimpan sumber sejarah Majapahit. Ada beberapa ahli berpendapat bahwa tulisan ini ditulis di Bali, tetapi ada di bawah ketika orang dari Majapahit melarikan diri pada masa Islam datang. Maka di Bali ada orang-orang yang menamakan dirinya Wong Majapahit. Kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu di Bali. Struktur masyarakat yang berkembang pada masa kerajaan di Bali didasarkan pada hal berikut. Pertama, sistem kasta. Sesuai dengan kebudayaan Hindu India pada awal perkembangan Hindu di Bali, sistem
kemasyarakatannya juga dibedakan dalam beberapa kasta. Namun untuk masyarakat yang berada di luar kasta disebut budak. Yang kedua, sistem hak waris. Pewarisan harta dalam suatu keluarga dibedakan atas anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki memiliki hak waris lebih besar dibandingkan anak perempuan. 3. Sistem kesenian. Kesenian yang berkembang pada masyarakat Bali dibedakan atas sistem kesenian karaton dan sistem kesenian rakyat. 4. Agama dan kepercayaan. Masyarakat Bali mayoritas penduduk agama Hindu, namun agama Hindu di Bali sudah banyak tercampur dengan unsur asli. Misalnya, dewa tertinggi bukanlah Siwa tetapi Ida Sang Hyang Widi, tapi kiranya sama dengan Sang Hyang Wenang di Jawa. Dalam cerita sejak zaman Majapahit, Sang Hyang Wenang adalah di atas dewa Siwa. Di Bali muncul dewa setempat, misalnya dewa air, dewa gunung dan lainnya. Yang kelima, aspek ekonomi. Masyarakat Bali terkenal pada struktur pertanian. Hal ini didasarkan pada beberapa prasasti yang menurut hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bercocok tanam. Sekian dari saya.